Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak sekarang kelas berapa? Kelas 6. Nah, materi Al-Quran Hadis hari ini adalah hukum bacaan ro. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya persiapan ya. Tangannya diangkat, lalu berdoa bersama-sama. Bagaimana doanya? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga pelajaran hari ini dimulai dengan doa dan diberi kelancaran sampai akhir pembelajaran, dan agar materinya nyantol ya nanti di kepala, agar bisa di luar kepala ilmunya ya. Bisa diingat-ingat terus, bisa diamalkan, begitu. Nah, tujuan kita mempelajari materi hari ini, hukum bacaan ro, itu apa? Agar kita tahu hukum bacaan ro, agar kita tahu ilmu tajwid, dan agar kita tahu macam-macam ilmu tajwid berupa hukum bacaan ro, dan agar kita bisa mengamalkan hukum bacaan ro pada surah-surah Al-Quran yang kita baca setiap hari. Nah, ibu punya ini papan, bukan papan ini. Nah, ini akan membantu kita dalam belajar hari ini. Nah, ibu udah punya catatan hari ini, hukum bacaan ro. Nah, sebelum itu apa sih Bu hukum bacaan ro itu? Hukum bacaan ro adalah cara kita membaca ro dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, hukumnya apa Bu? Belajar hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro apa Bu? Hukum kita belajar itu fardu kifayah. Nah, untuk mengamalkannya itu hukumnya fardu ain. Nah, setelah kita mempelajari hukum ro, kita alangkah baiknya untuk mengamalkan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke hukum bacaan ro, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Nanti Ibu kasih ya, biar kelihatan di layar. Apa saja huruf 7? Kho, sod, do, to, do, ghain, qaf. Ada 7. Ini bisa diulang 3 kali ya, agar kita bisa hafal, agar kita ingat. Apa? Kho, sod, do, to, do, ghain, qaf. Nah, lagi, anak juga bisa menulis di buku catatan ya. Apa tadi? Kho, sod, do, to, do, ghain, qaf. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui huruf isti'la, kita masuk ke macam-macam bacaan ro. Nah, bacaan ro itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu hukum ro tafhim. Hukum ro tafhim itu dibaca tebal. Ada 7
cara dalam membaca ro tafhim. Yang pertama, apabila ro-nya berharokat fathah. Contohnya rozako. Terus apalagi? Tabarokah. Apalagi? Khobiro. Bu, mananya yang dibaca fathah? Apabila huruf ro berharokat fathah, di atasnya ada fathah atau fathah tanwin, itu dibaca tafhim. Hukumnya tafhim ya. Yang kedua, apabila ro-nya berharokat duma atau dummatain. Contohnya apa? Narun. Ro-nya berharokat dummatain. Tabarokah. Itu yang fathah ya. Ruziqna. Ru-nya berharokat dumma. Kafarubi. Ro-nya dumma. Sudah bisa dipahami ya untuk yang ro berharokat fathah dan dumaten. Fathah, fathaten, dumaten itu berarti hukum bacaan ro-nya tafhim. Nah, ada lagi selain berharokat fathah dan duma, apa? Ro sukun atau wakof yang sebelumnya berharokat fathah atau duma. Contohnya bagaimana? Contohnya bacaan arsalah. Depannya ada huruf alif berharokat fathah. Ro-nya sukun. Nah, sebelum ro sukun itu ada harokat alif. Nah, apabila ada harokat fathah atau duma sebelum ro sukun atau ro yang diwakofkan, itu bacaan ro tafhim. Atau ro-nya wakof. Wakof itu apa? Wakof itu berhenti di ujung. Nah, sebelumnya itu ada harokat fathah atau duma. Nah, yang keempat. Sebelum yang keempat ya. Apa contohnya lagi? Yurja'un. Ro sukun. Sebelum ro sukun ada ya dumah. Nah, untuk contoh-contohnya tidak hanya ini. Di Al-Quran ada banyak. Nanti kita bisa belajar yang lain. Nah, untuk yang wakof contohnya gimana Bu yang wakof? Contohnya di surah At-Takatsur. Begini bacanya. Alhaakumut takatsur. Ro-nya berharokat dumah, tapi at-takatsur kan diwakofkan. Jadinya sebelum ro yang diwakofkan ada huruf ta berharokat dumah. Selanjutnya yang keempat, ro sukun karena wakof sebelumnya ada huruf sukun dan diketahui huruf sebelumnya berharokat fathah atau duma. Ro-nya wakof, sebelum ro wakof ada huruf yang berharokat sukun, dan sebelum huruf yang berharokat sukun tadi ada huruf yang berharokat fathah atau duma. Contohnya apa? Wal fajr. Wal fajr kan ro-nya diwakofkan meskipun ro-nya kasroh. Nah, tetapi sebelum ro yang kasroh tadi ada huruf ja. Ja-nya disukun. Sebelum huruf ja ada huruf fa. Fa-nya berharokat fathah. Nah, itu yang dinamakan ro sukun yang diwakofkan, dan yang sebelumnya terdapat huruf sukun, huruf yang berharokat sukun, dan sebelum huruf yang berharokat sukun ada huruf lagi yang berharokat fathah atau duma, seperti itu. Kalau ada yang seperti itu tapi harokatnya duma, apa? Sama seperti yang nomor 4. Ro sukun yang diwakofkan didahului huruf yang berharokat sukun, dan huruf yang berharokat sukun tersebut didahului lagi oleh huruf yang berharokat duma, seperti itu.
Contohnya apa lagi, Bu? Walayalin usr. Itu yang dummah. Usri. Roknya diwakofkan. Sya berharokat sukun. Sebelum sya berharokat sukun terdapat huruf ain berharokat dummah. Nah, itu berarti ro tafhim. Nah, ada lagi yang kelima. Ro sukun karena wakof didahului huruf isti'la yang sukun. Apa tadi huruf isti'la? Huruf isti'la ada 7. Apa saja? Kho, sod, dot, to, do, ghain, kof. Dibaca lagi ya. Ro sukun karena wakof didahului huruf isti'la. Berarti ro sukunnya ini wakof, sebelumnya ada huruf isti'la, huruf 7 tadi. Contohnya apa? Ainal qitri mim misri. Ini maksudnya to-nya meskipun sukun itu to isti'la, huruf isti'la. Jadi seperti itu ya. Sebelum ro wakof ada huruf isti'la yang berharokat sukun. Gimana tadi contohnya? Qitri, roknya kasroh. Kasroh yang diwakofkan dan sebelumnya ada huruf isti'la berupa huruf to yang disukunkan, yang berharokat sukun. Min misri, roknya kasroh yang diwakofkan. To-nya sebelum ro ada huruf to. Sebelum ro kasroh ada huruf sod. Sod termasuk huruf isti'la. Yang ini sodnya apa? Berharokat apa? Sukun. Ini termasuk hukum ro tafhim. Yang keenam, ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'la. Contohnya apa? Firqoh, roknya sukun sebelum ro ada huruf fa. Fa-nya kasroh dan setelahnya ada huruf kof. Kofnya huruf isti'la sesudah huruf ro ada huruf isti'la berupa huruf kof. Nah, itu tadi termasuk huruf hukum bacaan ro tafhim. Nah, apalagi contohnya? Mir sodun, roknya sukun, setelahnya ada huruf isti'la berupa huruf sob. Mir sodun. Nah, tadi yang sebelum ini ada hukum yaitu ro sukun karena wakof didahului huruf isti'la yang berharokat sukun. Yang ini ro sukun yang setelahnya ada huruf isti'la. Seperti itu ya. Yang terakhir, ro sukun yang didahului hamzah wasol. Contohnya apa? Irji'. Roknya sukun, sebelum ada ro ada huruf hamzah kasroh. Nggak apa-apa meskipun kasroh, meskipun sukun, itu tetap hukum bacaan tafhim. Rabbirhamna, Rabbi sebelum Rabbir, ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol. Apa sih hamzah wasol? Hamzah yang yang kalau yang terakhir itu kan wakof, yang ini yang di tengah-tengah, yang yang terus setelah sebelum huruf tetapi bacanya terus tidak berhenti, seperti itu. Tadi apa aja ro tafhim? Yang pertama, ro yang berharokat fathah atau fathaten. Yang kedua, ro yang berharokat dummah dan atau domaten. Yang ketiga, ro sukun didahului huruf yang berharokat fathah atau fathaten atau domaten. Yang keempat tadi apa? Ro sukun atau wakof yang sebelum huruf
sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Nah, tadi yang keempat ya. Yang kelima apa? Yang kelima ro. Yang sebelumnya apa tadi ya? Lupa. Ro sukun karena wakof didahului huruf isti'la yang sukun. Kiper misr, misri, misr. Nah, huruf isti'la ada 7. Apa tadi yang pertama? Kho, sod, dot, to, bo, ghain, qaf. Huruf istilahnya apa? Di contoh tadi huruf sod sukun dan to sukun pada quicker dan misr. Seperti itu. Ini wakof ro-nya ya. Yang ke-6 apa tadi? Yang ke-6 ro sukun. Ro sukun yang setelahnya ada huruf isti'la. Setelahnya ini ya. Setelahnya ada huruf isti'la. Yang pertama tadi istilahnya sukun. Yang ini terserah, yang penting sesudah ro sukun ada huruf isti'la. Contohnya apa? Firqah, ro sukun, setelahnya ada huruf qaf. Itu yang ke-6. Yang terakhir apa tadi? Ro sukun yang didahului huruf hamzah wasol. Irji robbir hamna amir tabu. Seperti itu. Yang kedua, hukum bacaan ro yang kedua apa? Ro tarkik. Ro tarkik itu apa? Ro yang dibaca tipis. Mana sih tadi? Ini. Mana ya? Nih, ro tarkik. Itu tipis bacanya. Yang pertama, kalau tadi fathah dan dhammah, yang sekarang apa? Kasroh. Yang pertama, ro tarkik berharokat kasroh. Ro-nya berharokat kasroh. Kok kelap? Berharokat kasroh. Contohnya apa? Rihlah. Ro-nya ro kasroh. Rihlah. Al-qari'ah. Ro-nya di kasroh. Harokatnya kasroh. Misyarri. Ro-nya kasroh. Al-fajri. Ro-nya kasroh. Yang kedua, ro sukunnya sebelumnya berharokat kasroh dan setelahnya tidak berupa huruf isti'la. Ro sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Apa? Fir'auna. Ro sukun sebelumnya ada huruf fa berharokat kasroh. Ada lagi contohnya, wastaghfirhu. Ro-nya sukun. Sebelumnya ada huruf taufir. Fa-nya berharokat kasroh. Amlam tudirhum. Ro-nya sukun. Sebelum ro sukun terdapat huruf berharokat kasroh apa? Za. Kan tipis. Kenapa kok tipis? Fir'auna. Dengan tipis. Fir'auna. Nah, begitu. Yang ketiga, ro wakof yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini yang wakof ya. Yang tadi ro-nya ada di tengah. Yang ketiga, ro wakof yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Wala nasir. Ro-nya disukun atau ro-nya wakof. Wakof itu berhenti. Nasir. Meskipun ada harokatnya, tetap dibaca sukun. Dibaca sukun ya, dibaca sukun. Nah, sebelum ro ada huruf shad berharokat kasroh. Nah, itu termasuk ro tarkik. Apalagi contohnya? Wal kafir. Ro-nya dhammah harokatnya. Tadi yang kalau dhammah berarti tafhim. Tapi yang ini enggak. Soalnya apa? Ada huruf sebelumnya terdapat
huruf berharokat kasroh. Nah, yang ketiga apa? Hukum ro apa? Hukum ro jawahirul wajhaini. Maksudnya apa? Maksudnya itu ro-nya bisa dibaca tebal, juga bisa dibaca tipis. Nah, di Al-Quran ro yang dibaca tebal atau tipis itu ada 7. Apa saja? Kulum firq, kul firq. Ini tuh diwakof maksudnya itu ya. Bentar. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, kullu firq. Ainal qitr. Ini tuh hurufnya diwakof. Qitr. Apa ya? Mantul. Sukun apa ya? Kalau dari ujung akhir itu ro-nya berharokat tapi dibaca sukun karena wakof. Qitr. Itu jawahirul wajhain. Qitr. Iya, tebal ya tipis seperti itu. Misri. Misrah itu ro-nya fathah tapi karena wakof dibaca sukun. Misr. Seperti itu. Wanuzur, ro-nya kasroh tapi wakof jadinya wanuzur. Seperti itu. Dan ada lagi ya, itu pokoknya 7, nanti Ibu tuliskan. Nah, sekarang kita review lagi ya, agar ingat apa ro tafhim itu. Ro tafhim adalah ro yang dibaca tebal. Ada berapa tadi? Ada 7. Yang pertama, ro yang berharokat fathah atau fathaten. Yang kedua, ro yang berharokat dhamma atau dhammaten. Yang ketiga, ro sukun yang sebelumnya terdapat huruf berharokat fathah atau dhamma. Terus yang keempat apa? Ro sukun apa? Ro sukun karena wakof yang sebelumnya ada huruf sukun dan didahului huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Apa? Diingat lagi, biar ingat sampai akhir. Nanti biar kalau ada soal bisa mengerjakan. Biar kalau membaca Al-Quran tidak salah, biar benar. Gitu ya. Apa tadi? Ro sukun karena wakof. Ro yang wakof itu kan dibaca sukun. Nah, karena itu sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun. Nah, sebelum huruf yang berharokat sukun tadi ada huruf lagi yang berharokat fathah atau dhamma. Seperti itu. Contohnya apa tadi? Wal fajr. Ro-nya wakof meskipun berharokat kasroh, tetapi sebelumnya terdapat huruf yang berharokat sukun. Kan berarti nggak bisa ya? Nah, sebelum huruf ya yang berharokat sukun itu terdapat huruf fa yang berharokat fathah. Karena fathah tadi apa? Fathah ada di hukum yang pertama. Apa tadi? Ro yang berharokat fathah. Seperti itu. Nah, yang kelima tadi apa? Ro sukun karena wakof didahului huruf isti'la. Ro sukun karena wakof didahului huruf isti'la. Contohnya apa? Ainal qitr. Ro-nya kasroh ada to sukun. Apa tadi pengertiannya? Ro sukun karena wakof yang sebelumnya terdapat huruf isti'la berharokat sukun. Ainal qitr.
Roknya kasroh tetapi wakof dibaca sukun. Dan sebelumnya terdapat huruf isti'la. Apa hurufnya kitor? Po yang isti'la berharokat sukun. Nah, itu termasuk rok tafhim. Yang keenam apa? Rok sukun yang berharokat rok sukun yang sesudahnya terdapat huruf isti'la. Bagaimana Bu kalau seumpama rok sukunnya itu sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, tetapi sesudah rok sukun tadi ada huruf isti'la, itu termasuk hukumnya apa? Hukum bacaannya tetap tafhim. Seperti itu ya. Yang terakhir apa? Yang di rok tafhim. Rok sukun yang didahului hamzah wasol. Terus apa lagi ya? Biar kalian ingat. Huruf isti'la ada 7. Apa lagi? Apa saja? Kha, shad, ba, ta, dha, ghain, qaf. Apa diulang? Kha, shad, ba, ta, dha, ghain, qaf. Seperti itu. Contoh ini ya, nanti anak-anak kalau ibu menyebutkan ayatnya itu termasuk ayat hukum bacaan roh apa, seperti itu. Seumpama ibu bilang Ar-Rahman, berarti anak-anak jawabnya hukum bacaan roh tafhim. Kenapa kok roh tafhim? Karena rohnya berharokat fathah. Apa lagi? Contoh huruf rohnya berhukum roh apa? Roh tarkik. Karena apa kok roh tarkik? Rohnya berharokat apa? Kasroh. Setelah ini anak-anak bisa mengerjakan yang di buku paket ya. Ayo mencoba dan ayo berlatih. Nanti ibu nilai. Setelahnya nanti ibu uji satu-satu bagaimana pemahaman kalian atas materi yang kita pelajari hari ini. Baik, semoga ilmu kita bermanfaat. Belajar lagi di rumah. Hari ini tidak ada PR, tetapi tetap belajar bersama orang tua di rumah. Jangan lupa ngaji. Surat-surat pendeknya dibaca ya, yang di juz ammah, juz 30-nya dibaca biar hafal. Terus jangan lupa ilmu tajwidnya dipakai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mereview lagi apa bagaimana? Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Hukum bacaan ro. Hukum kita belajar ilmu tajwid apa? Fardu kifayah. Hukum kita mengamalkan ilmu tajwid fardu ain. Nanti kalau kan hari ini sudah belajar ya tentang hukum bacaan ro. Nanti di rumah dipakai bacaannya, diingat-ingat lagi, dipelajari lagi. Nanti bilang sama orang tua, mama, ayah, bunda atau bapak, abi gitu ya, mau belajar, mau ngaji, biar bisa ilmu tajwid gitu. Ya, habis sholat ngaji, minta disemak sama ibu sama ayah. Seperti itu ya. PR-PR pelajaran yang lain dikerjakan juga. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Ilmu yang hari ini kita pelajari.
bisa diamalkan kepada diri sendiri dan orang lain. Akhirul kalam ya. Kita berjumpa, kita belajar lagi Al-Quran hadis minggu depan. Tetap semangat belajarnya, yang rajin, jangan malas-malasan. Tepuk semangat. 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 Harus semangat semua. Mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.